D bawahnya I, bawahnya S, atau D bawahnya S, ketiganya I, ketiganya C, itu beda-beda orangnya. Walaupun sama-sama dominannya D. Bentar. Kalau yang dibilang D, bawahnya I, bawah S, bawah C, memang jadi yang D itu yang dominannya, yang paling kuatnya, karakter paling kuat, lalu turun Level kedua aja dia ada I atau S gitu. Nah, itu mempengaruhi D-nya itu. Itu harus dites orangnya harus dites. Oh, itu harus dites. Berarti satu orang dia mengandung DSC itu tadi nggak? Pasti. Setiap orang punya keempat karakter itu. Dominannya aja yang beda ya. Hanya tensinya gedenya di mana gitu loh. Konsentrasinya. Yang paling tinggi di mana gitu dia, di I, di S, di C, apa di ini. Tapi semua punya, karena orang kalau nggak punya karakter 4 itu ya ngaco. Singit. Rada itulah. Yang K itu tadi. Yang K itu jadinya. Kalau C-nya ganti K soalnya dia. Bukan gua, itu mah teman-temannya dia aja yang ngaco itu. Nggak ada teorinya juga kan ya. Berarti yang kocak dia dong. Iya, plek kocak. Yang kocak. jadi gitu memang harus apa ya? Harus dites. Kalau grafolog nggak harus gua tes. Nah, terus kalau grafolog gua bisa curi dari tulisannya aja, lihat tulisannya. Misalnya kita tahu dia dominannya di mana, itu harus dites. Harus dites. Lu harus bersedia gua tes. Kalau nggak gua tes, bisa sih gua ngira-ngira, tapi kevalitannya nggak tinggi. Lu ngira-ngira dari apa? Ngira-ngira bisa? Ngira-ngira ya kayak misalnya tadi, tentara kemungkinan D dia. Oh, dari profesinya. Dari profesi. Kalau misalnya Ustadz kemungkinan besar dia S, Ustadz yang bener. Karena ada Ustadz yang D-nya tinggi juga. Ada yang juga tahu dong. Gitu ya. Banyak. Nah, tapi aslinya, nah itu kan kadang-kadang kalau kita nggak tes itu jadi kita nggak tahu bener-benernya. Karena kalau lihat fisik kita cuman bisa nebak gitu loh. Pakai gamis aja ya. Pakai gamis ya bisa aja. Oh nih X-nya tinggi nih. Nah, padahal sebetulnya pas dibuka gamisnya preman gitu kan. Aslinya dia siapa? Jadi kita nggak bisa lihat dari tampilan sebetulnya. Pas dibukanya tinggi I-nya. Katanya betato gimana. Oke. Nah, lo jangan ngomong I, itu bahaya I itu. Banyak lu kalau ngomong I itu angka berikutnya itu yang kita nggak bisa omongin di sini. Nah, sekarang gini deh. Gue minta pandangan lo aja. Kan kita ambil contoh yang paling gampang ya. Ini kepikiran tadi Hitler. Hitler ya? Ya, tahu. Pada tahu, nggak mungkin nggak tahu Hitler. Oke. Nah, Hitler ini kan kalau mau diperhatiin, nanti pertanyaannya adalah apakah bisa berubah DISC, keseimbangan DISC tergantung dari umur dan pengalaman hidup? Sangat berpengaruh. Berarti nggak pasti dong. Gini loh, karena bukan nggak pasti. Maksudnya nggak pasti karakter itu selalu dia seperti nggak permanen gitu maksudnya. Kalau mau dirubah ya. Ada hal-hal misalnya tabrakan, geger otak itu berubah bisa. Nah, gue nanyain Hitler nih, soalnya gitu. Yang saya tahu dia itu kan dari semua pemimpin dunia yang berpengaruh ya. Itu Hitler itu nggak ngerokok, nggak main cewek gitu kan, rajin ibadah. Terus termasuk di istilahnya karena dia Kristen ya, dia dia anak altar. Dia orang bersih, lempeng, tapi jadi nah ya. Itu model karakternya perkiraan ya. Kan kalau nanya Hitler perkiraan Hitler tuh DI S di bawah garis, C-nya di garis atau di atas garis sedikit. Lu kayak partitur not balok aja. Emang karena ada, jadi kalau di dalam hasil tes DISC itu ada grafik, ada garis tengahnya. Apabila semua di atas garis itu batal, berarti dia lagi stres, lagi galau atau lagi bingung, lagi nggak normal otaknya gitu loh, lagi ada masalah besar gitu loh. Kalau nggak bisa, terus diulang. Kalau di bawah garis semua juga nggak boleh, dia harus ada satu di atas atau di bawah. Boleh 3 di atas, boleh 3 di bawah, boleh gitu deh, 1 di atas, 3 di bawah boleh. Oh, nggak harus berurutan? Nggak harus, dia bisa D di sini, I di sini. Maksudnya nggak berurutan itu kan atas, bawahnya lagi. Nggak apa-apa, nggak. Bisa ada yang sejajar? Bisa. Itu dulu mengetahui itu dalam bentuk kuesioner gitu.
Iya, ya nanti Pertanyaan gitu ya. nanti kapan kalau kita ada waktu lagi kita tes gitu ya. Tapi memang dia perlu waktu cukup panjang. Tapi kita bisa ambil sampel lah ya. Tapi intinya gini loh, setiap karakter itu empat-empatnya bagus, ya nggak ada yang jelek. Jadi orang D tinggi bagus, orang I tinggi bagus, orang S tinggi bagus, orang C tinggi bagus. Orang D tinggi itu ya tadi kata Bambang tadi, salah satu contoh orang D tinggi itu adalah Hitler. Orang I tinggi itu kalau contohnya kayak Whoopi Goldberg gitu ya. Orang yang Whoopi Goldberg yang Si Whoopi. pertama kali bikin Sisternya talk show gitu Sisternya ya. kita. Mother Teresa. Nama Madam Teresa itu di S. Madam Teresa S tinggi, atau siapa Mahatma Gandhi itu S tinggi gitu ya. Oh gitu. Kalau C tinggi itu Einstein, Habibie itu C tinggi itu. Nah, semuanya nggak ada yang jelek kan? Semuanya punya. Yang salah itu kalau tempatnya salah sebetulnya, gunanya salah satu ilmu itu. Jadi misalnya gini, lu meriksa ngerekrut untuk kantor lu kasir, tapi dia I tinggi. Dia ngobrol aja sama temennya, kebanyakan ngobrol, kerjanya kagak bener, pasti salah melulu ngitungnya. Nah kalau untuk jadi kasir harus C tinggi. Harus C tinggi gitu loh, kita milihnya. Nggak peduli dia matematiknya cuman nilainya 6, belum tentu yang berpikirnya detail gitu ya. Kalau misalnya jadi guru, kalau guru D tinggi, marah-marah melulu di kelas, anak muridnya pada ketakutan nih marah-marahin. Kalau cewek nih, terus Gitu loh. cewek ramah, bawahnya mau nemenin gitu. Cewek Itu coach lah. ramah kok. Balik lagi, memang dia coach lah kayaknya nih. Cocoknya di PL. Lu mendingan gini deh, mendingan lu Itu mendingan yang lu tadi coach. mending lu ngopi dulu, suruh ngopi dulu, coach lah dia. Jadi banyak banget ya si DISC ini pentingnya banyak banget. Misalnya untuk kita punya anak, dia cocoknya di IPA apa di PS, ya. Terus kuliah dia cocoknya di mana? Di arsitek, di di kedokteran apa di hukum apa di apa itu. Berarti itu bisa kedeteksi dari awal begitu. Bisa kedeteksi dari awal kalau kita melakukan tes itu. Nah, itu anak gua pernah ngalamin seperti itu, tapi nggak tahu itu metode DISC atau belum. Bukan gitu loh. Dia diceknya di fingerprint. Jadi telapak jari ini, ujung-ujung jarinya itu di tes gitu kan. Keluar hasilnya itu dari karakter, dari keseharian, dari sifatnya seperti apa, sampai hobinya yang cocoknya buat dia apa, kemudian sampai ke karir yang cocok buat dia, profesinya sebagai apa gitu. Itu Tapi memang pilihannya banyak di situ kan. itu lebih kepada kayak ada sidik jari kayak gituan sih menurut gua ya, sidik jari, garis tangan dan segala macam. Banyak sih soal DISC juga yang membagi ilmu, yang membagi dalam 4 karakter banyak banget. Tapi yang paling dari yang gua baca, gua pelajari dari sekian banyak ilmu itu rata-rata memang dibagi 4. Hanya namanya berbeda. Ini deh, Iya. cara Iya. mengetesnya yang berbeda. Nah, yang paling Dasarnya sama ya? yang paling ilmiah, paling enak dan buat gue paling jelas itu DISC karena dia pakai grafik yang lain nggak pakai grafik, pakai perhitungan yang detail gitu. Itu yang paling menarik buat gue. Dan di Eropa nih DISC ini udah dipakai udah berapa tahun, 8 tahun yang lalu di Eropa tuh udah dijadiin standar untuk perekrutan karyawan perusahaan. Hampir 80% perusahaan di Jerman gitu loh. Di Eropa sana udah pada pakai ini. Di Indonesia aja baru ya 4 tahun 5 tahun terakhir deh. Enak, soalnya Gitu. kan itu titipan dari bos. Jadi terpaksa diterima. Oh iya, kalau masalah itu mah KKN. kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tadi Dopi kan tanya bagaimana kita kalau misalnya ngambil tenaga kerja seperti itu kan, itu harus orang khusus yang ngetes atau ada alat? Oh iya, harus orang khusus. Tapi orang biasa juga bisa asal dikasih tahu tutornya cara ngetesnya. Karena pertanyaannya itu seluruh dunia sama. Standar pertanyaannya. Pertanyaannya di seluruh dunia sama. Hanya beda bahasa, ada yang bahasa Belanda, bahasa ini. Tapi inti pertanyaannya sama. Ilmu DISC itu kayak Al-Qur'an di semua negara sama gitu loh. Ya, pertanyaannya, poinnya, tapi bahasanya aja yang berbeda gitu loh. Lu berarti bisa untuk konsultan Ya kalau lu mau ya boleh ke gua, lu juga kalau mau dites. Nggak, lu pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang paling apa ya, pokoknya gitu ya. Kalau dari misalnya lo bisa tahu sifat orang dengan berapa pertanyaan pertama aja gitu. Bisa. Lu misalnya bisa Bisa. tahu gua dengan Contoh sampel pertanyaan. coba pertanyaannya apa? Supaya gini deh. Contoh. Untuk tahu seorang ini dominan, lu bertanyanya apa dan jawabannya pasti apa ya? Ya misalnya nih kita nih, yang gua sering pakai contoh, misalnya kita jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan bareng-bareng.
pakai bus. Terus kita janjian jam 5 kita sampai di sini, kita pencar kemana aja terserah. Jam 5 kita kumpul lagi di sini. Ya. Gitu ya. Nah, apabila pas pada waktu kumpul misalnya ada satu orang aja belum datang. Kita tanya nih, kita mau pakai survei pakai tanpa tes, kita tanya aja. Teman kita yang satu belum datang nih, udah jam 5. Kita gimana? Mau ngasih keputusan apa? Kalau yang jawabnya udah tinggalin aja, biasanya D tinggi. Udah tinggalin aja. Salah dia kenapa udah jam segini belum datang? Tuh D tinggi tuh. Kalau orang I akan ngomong begini. Tadi gue lihat dia ada di sana, tapi dia anaknya bener kok, dia pasti ada masalah deh. Mungkin dia lagi sakit perut, lagi di WC, ngomong aja, ngomong aja. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Ngomong aja mempengaruhi orang untuk ngomong. Banyak. Nah, kalau orang S enggak, orang S bilang ya nggak bisa gitu dong. Tadi kan kita pergi bareng, ya pulang bareng. Dia belum ada, ya tungguin aja. Kesian dia pulang naik apa nanti tuh. Dari jawabannya kelihatan ini orang S tinggi nih, ini orang ini orang. Kalau orang C kayak angka dia. Oh tadi jam 3 gue ketemu, gue lihat dia di situ. Terus jam 3:30 dia ada di situ. Kayaknya 15 menit lagi dia datang deh. Ya kayak itu orang C itu pakai angka. Nah itu dari jawaban kita udah tahu dia orang apa gitu loh. Tapi tetap detailnya harus dites gitu. Berarti yang orang D mah nggak mau banyak mikir gitu ya, udah aja. Ya tinggalin aja kan udah janjian kita. Tadi jam 5 kumpul di sini. Dia nggak ada ya udah tinggalin aja. Salah sendiri dia mau naik apa, mau nggak bisa pulang, mau nggak pulang. Kan dia nggak punya ongkos. Terserah aja. Kan kaitannya Gitu, dengan orang D itu terserah aja. Dia nggak pakai perasaan. Nggak semua orang D nggak pakai perasaan loh ya. Tadi kalau D-nya tinggi, S-nya juga tinggi, dia baru orang seimbang. orang mengambil resiko tapi masih punya perasaan. Tapi kalau D-nya tinggi, S-nya di bawah, biasanya gitu. Iya, soalnya kan gini, sorry. Kan ada yang D-nya tinggi, dalam arti dia bisa keras, tapi sama orang lain, mandiri sendiri nggak? Ya memang kebanyakan begitu Ya, pasti tadi. jatuhnya egois. Ya jadinya egois itu. Ya, oh, gue Ya, nggak tadi nungguin kayak- gua. kayak- Padahal kalau kayak- orang lain yang terlambat, tinggal aja udah mau pusing. gitu. Kayak Hitler, pusing amat, bunuh aja daripada gua ngebuangin biaya, udah aja masukin Udah kamar ngasih gas, makan ya. lebih Udah hemat. Masih makan, masukin kamar gas. Udah aja dia nggak bodoh amat, mau gimana nggak ada urusan sama gua. Makanya kalau Hitler kemungkinannya D-nya mentok, D-nya mentok, S-nya di bawah, terserah dia Sama mau. grafik aja udah tembus grafik. mentok ya. dia, udah mau mentok di atas D-nya. S-nya ada di bawah pasti. Ambil mentok juga karena walaupun kata lo tadi kata Bang apa dia orang gereja. Iya dia Orang dia lempeng orang. lah. Aslinya dia begitu. Terus I-nya tinggi pasti karena dia jago mempengaruhi orang. Iya. D sama I-nya mungkin bisa sama. D, I-nya bisa dekat gitu atau dikit turun Iya, gitu. nggak jauh. D, I, S-nya di bawah, C-nya rada di atas gitu. Kemungkinan ada di mana nih? misalnya di garis tengah nih. Ini misalnya garis Ah, tengah gua lagi nih. kebayangan, asli. Nah, Asli. D-nya ada di sini. Ah. Kan urut-urutannya selalu D, I, S, C gitu ya, titiknya tuh. Ini D-nya di sini kemungkinan, Oh, I-nya di sini, iya. CS-nya di sini di bawah garis, Ah. C-nya di sini atau di sini. Kalau- Karena dia agak detail juga soal nyerang, soal apa Iya, dia kan strateginya. Dia kan strategi perangnya juga Itu bagus. Gitu. ada kaitannya dengan emosional nggak? Dia bisa ngontrol emosi atau enggak? D bukan. Ya, kalau apa orang D berarti udah- gitu dia. Kalau D udah berarti emosional orang enggak. Udah hampir bisa dipastikan. Apalagi kalau S-nya pendek, kalau S-nya di bawah gitu. Kalau S-nya di atas, misalnya D, kata Bambang tadi gini, D-nya di sini, I-nya di bawah, S-nya di sini. Nah, bisa jadi dia punya kontrol emosi bagus. Kalau Karena S-nya S-nya rendah dia- ngimbangin. Kacau tuh. Kalau dia di bawah udah kayak gitu Hitler tuh, udah dia S-nya pasti kecil S-nya. Karena dia nggak peduli sama Walaupun orang. harus dibuktikan. Ya kalau dia mau dites pasti kemungkinan besar 90% akan Dipanggil begitu. ke Sayangnya udah nggak Tapi ada. kalau dipanggil kita bubar soalnya. Kalau dia Bukan sampai menyan datang, suruh kesini. kalau dia sampai datang lu bubar pasti. Enggak, ngomongnya juga nggak bisa, nggak ngerti Jerman. Ngerti dia mah. Gue juga nggak ngerti. Kita lama di Spanyol sama ngomong Jerman nggak bisa. Lu lama di Spanyol, dia lama di Cilendek. Tapi Prancis, perapatan Ciamis. Sekarang gue deket ke Cilendek soalnya. Cilendek. tapi ada lagi teori baru loh. Ini dia bisa dideteksi dari baunya. Jadi kelihatan profesi gitu. Maksud seorang. Maksud lu mau ke gua. Ini yang dendam gak selesai-selesai yang begini ini. Enggak, gue kan ini teori baru, tapi bener, gue udah ngebuktiin Kun, Bang, datang ke rumahnya gitu, jadi ada temen gue gitu kan. Jadi gue ternyata itu emang profesinya bener. Pantes baunya bekai gitu kan. Rumahnya lagi bersihin tai kucing. Oh, salah nih teorinya, gue harus tambahin lagi satu tuh. Dari B, Ya. dari baunya gitu.
Lu kemungkinan D-nya tinggi. Terusin. Lu kemungkinan D-nya tinggi, dendamnya gede. Bukan C, ini K, ini bener. Oh iya, di luar ya. Kayaknya mentok lagi. Kayaknya dia nggak ada yang mau ngetes juga dia. Nggak ada yang ini jawaban Sekarang ada yang bisa lu tes nggak? Hah? Di antara kita nih. Ya nah, kalau di sini soalnya tesnya perlu prepare-nya, waktunya juga bisa 10 menit sendiri. 10. Kalau yang dari di gini, lo kita kan Nah, udah waktunya kenal. nanti next lah, next. Kita mungkin kalau memang kita mau banyak yang akan suka soal ini, kita bisa bahas lebih Temen kita ya dalam. bikin ntar gitu tes ya. Ya, entah siapapun mau bisa kita tes kalau mau dan kita punya waktu ya, karena untuk ngetes itu minimal 10 menit. Gitu, Bang. Tanyain ya. Jadi ada kuesioner. Oh, ada Yang ditanyain, kuesionernya nanti Basicnya juga. kalau misalnya ada orang perlu lu bisa. Bisa, gue siap aja. Gue demen karena gue seneng ngomong kan. Dikasih gituan mah gue demen banget gitu. Oh, Gitu. Kalau ada yang mau sih oke-oke aja gue mah. Tapi pasang tarif aja di situ. Nah, lihat aja di sini nah. Kokoh Tony gitu ya. Sensei betul. Ini keluar yang saya sampelkan. Cuman gue dari sekarang udah ngomong dulu ya. Gue nggak mau ngetes dia ya. Udah nggak mau aja. Gue satu Biarin orang. dia minta aja. Biar dia minta dia mau bayar gue berapa, gue nggak dulu deh. Ya buat keamanan bersama aja. Buat gue enak, buat dia enak gitu kan. Oh.